Shalom. Kami Parhalado HKBP Sutoyo mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang hadir di tempat ini, juga bagi jemaat yang mengikuti secara streaming di tempat masing-masing. Sebelum beribadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa. Kita bernyanyi. Silakan aku tanpa
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, semua ciptaan memuji nama-Mu. Maha Kudus dan Maha Pemurah, Allah Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang terambil dari hukum Taurat pertama sampai keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menghasini engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Diampuni dosamu,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari Injil Matius 11 dari ayat 25 sampai 27. Kita membacanya secara bergantian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini.
Amar Paung Borusi Jabat, masuk jam 19.30, alamat Jalan Kolonel Sutomo, nomor 17A, RT 11, RW 7. Sektor Kampung Baru, tuan rumah pertangyangan tersebut, keluarga Situate Sinaga Borutapea, masuk jam 19.30, alamat Jalan Perjuangan nomor 45, RT 014, RW 5. Sektor Makassar, tuan rumah pertangyangan tersebut, keluarga Nyonya Sintua TM Purba Borutoga Torok, masuk jam 19.30, alamat Jalan Manunggal nomor 36, RT 005 RW 002. Sektor Uki, tuan rumah pertangyangan tersebut, keluarga Esmar Paung Borusiahaan, masuk jam 19.30 WIB, Jalan Cawang 3, nomor 29 RT 010 RW 11. Baptisan Kudus. Minggu 11 Juli 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anaknya untuk dibaptis supaya hadir konseling Jumat tanggal 9 Juni 2023 jam 16 dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi buku anggota jemaat. Bagi jemaat di sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. Yang kelima, ulang tahun paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo. Minggu 11 Juli 2023 dalam rangka ulang tahun yang ke-12, paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo turut ambil bagian dalam pelayanan. Pertama, persembahan KOR di ibadah jam 8.30 dan jam 11. Kedua, petugas persembahan. 3, menghitung persembahan, dan 4, haret tahun. Kegiatan akhir belajar CD reguler. Sabtu 17 Juli 2023, ujian tulisan mulai jam 16 sampai dengan 17.30. Sabtu 24 Juli 2023, ujian lisan bersama orang tua mulai jam 15 sampai dengan selesai. Rabu dan Kamis 28-29 Juli 2023, retreat. Sabtu tanggal 1 Juli 2023, JR dimulai jam 15. Minggu 2 Juli 2023, pelepasan CD di ibadah jam 10.30 WIB. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada seluruh jemaat dan perhalado HKBP Sutoyo untuk memberi partisipasinya untuk pembangunan, serta menyerahkan amplop partisipasi yang sudah dibagikan Sintua Sektor kepada jemaat di sektor masing-masing. Setelah warta ini, kita akan mendengarkan sepatah kata dari panitia. Perekrutan supir. Gereja kita saat ini membutuhkan 1 orang supir untuk kebutuhan pelayanan di gereja kita. Bagi yang berminat supaya menyerahkan lamaran ke sekretaris gereja dengan syarat memiliki SIM A, diutamakan anggota jemaat HKBP Sutoyo, tinggal di sekitar gereja HKBP Sutoyo. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Nyonya Sihite Rosita Borusitompul, Sabtu 3 Juli 2023, tutup umur 56 tahun, meninggalkan 3 orang anak dari sektor perserahan. Dame Marni Rosmawati Borusitumorang, Sabtu tanggal 3 Juli 2023, tutup umur 62 tahun, meninggalkan suami persawaran Siregar, serta anak dan cucu dari sektor perserahan. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan. Diterima sumbangan buka altar dari keluarga Sarjani Borusidauruk, Nyonya almarhum Rudi Fowler Silitonga dari sektor Kalibata. Ucapan syukur atas berkat Tuhan sekaligus mengenang kelahiran almarhum Rudi Fowler Silitonga tanggal 2 Juni. Untuk selengkapnya, warta jemaat ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang sudah disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Oras buat kita semua jemaat HKBP Sutoyo.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Fungsional HKBP Sutoyo, semua parlado dan jemaat HKBP Sutoyo yang berkumpul di tempat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kegiatan Pesta Pembangunan HUT HKBP Sutoyo yang ke-49 dan puncak acara Parehon Perempuan sudah kita laksanakan minggu lalu di Geraha D5. Kami, Panitia Pembangunan, mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, para halado dan seluruh jemaat HKBP Sutoyo atas partisipasi dan dukungannya sehingga acara tersebut dapat berjalan dari pagi hingga sore dengan penuh sukacita. Di sini kami meminta maaf jika pada acara tersebut banyak kekurangan dari pelayanan kami, baik dalam penyambutan maupun penyajian informasi, di mana saat ini semua informasi sudah dapat dibaca di Warta Cetak. Dalam hal ini, partisipasi dari jemaat yang masuk hingga minggu ini itu baru sekitar 150 keluarga dari total 1.300 jemaat HKBP Sutoyo. Masih banyak kekurangan yang perlu kami sebagai panitia untuk melengkapi maupun memenuhi dana yang untuk pembangunan dari gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna tersebut. Seperti di Warta Jemaat tertera hasil yang kita dapat pada pesta pembangunan kemarin itu sekitar 1,3 M. Begitu kami juga mengucapkan terima kasih untuk semuanya atas partisipasi tersebut. Di sini kami memohon kepada Amang, Inang, dan jemaat HKBP Sutoyo agar kita saling bertolong-tolongan untuk kita bisa untuk membangun bersama dari gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna tersebut. Untuk itu kami mohon agar lembaran partisipasi yang sudah dibagikan bisa dapat dikumpulkan sehingga kita bisa segera untuk melaksanakan pembangunan dari gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Semoga kita semua dapat diberi kesehatan dan dapat memberi yang terbaik untuk gereja kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Marilah kita sampaikan persembahan syukur kita dengan sukacita sambil bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 26 hingga ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, minggu kita pada saat ini adalah Minggu Trinitatis. Dan sebagai topik daripada minggu kita pada saat ini dikatakan Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, kalau kita berbicara tentang Tritunggal Allah, dan melalui khotbah ini kita dapat menganalisa kebenaran daripada Trinitatis dan Tritunggal Allah pencipta segala sesuatu. Konsep yang ditekankan oleh Allah yang Tritunggal yaitu bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah melakukan suatu karya yang sangat besar atas alam semesta ini. Dengan kuasa yang tak terbatas dan yang tidak terdalami oleh akal pikiran manusia. Oleh sebab itu, konsep teologi daripada Trinitas ini memang sulit kita pahami. Bahkan konsep ini sering mengundang menjadi sumber perdebatan sampai pada saat ini, dan konsep ini sering dipakai untuk menggoyangkan iman orang Kristen pada saat ini. Sebenarnya konsep Tritunggal ini pada tahun 160 Masehi melalui Bapak Gereja
yang bernama Tertullianus telah menawarkan bahwa konsep Tritunggal ini adalah konsep yang sangat sulit diartikan menurut nalar pikir atau logika manusia. Dia berpendapat bahwa Allah yang Tritunggal adalah misteri yang sangat sulit dipahami dengan akal pikiran manusia. Dan didukung oleh Bapak Gereja yang bernama Agustinus, dia berpendapat bahwa Tritunggal atau Allah yang Tritunggal itu dikatakan bahwa apabila seseorang itu mampu memahami tentang Allah dengan akal pikirannya sendiri, dia berkata bahwa itu pasti bukan Allah. Dan jika engkau dapat memahami Allah Trinitatis, itu pasti bahwa itu adalah yang sebenarnya bukan Allah. Kenapa ia berpendapat demikian? Karena Allah yang kita sembah itu, Allah Trinitatis itu, Allah yang Tritunggal itu tidak dapat dibatasi oleh pikiran-pikiran manusia dan tidak dapat ditentukan tentang Allah yang Tritunggal itu. Oleh sebab itu, ungkapan ini ingin menekankan bahwa manusia tidak mungkin memahami Allah tentang keberadaannya. Manusia tidak dapat memahami Allah di dalam keberadaannya. Oleh sebab itu, bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan manusia, bagaimanapun kecanggihan daripada teknologi zaman sekarang ini, tidak seorang pun yang dapat memahami keberadaan Allah yang Tritunggal pada saat ini. Jadi sangat sulit untuk dipahami. Hal ini bisa seperti seorang kakek yang sedang duduk di depan pintu lift. Kalau kami dari kampung itu lift itu enggak tahu entah ke mana itu prosesnya itu, dan tidak tahu cara kerjanya itu. Tetapi seorang kakek ini dia duduk, dia melihat di lift ini ada yang masuk, ada yang keluar. Kadang-kadang si kakek ini melihat yang masuk orangnya putih, yang keluar menjadi hitam. Dia juga melihat, ya kan, yang masuk rambutnya keriting, yang keluar menjadi lurus. Dan yang paling dia tidak terima, ada beberapa laki-laki masuk ke lift ini, kemudian dia lihat yang keluar semua perempuan. Kita bayangkan itu. Kemudian datang anaknya untuk mengajak bapak ini, si kakek ini, untuk masuk ke dalam lift. Ternyata dia tidak mau. Dengan alasan, saya tidak mau diubah menjadi perempuan. Karena dia lihat itu, yang masuk laki-laki tiba-tiba keluar menjadi perempuan semua. Di mana yang dimaksud di sana bahwa pemikiran seorang kakek ini tidak bisa memahami itu. Bagaimana kinerja daripada lift itu? Apa gunanya itu? Tetapi yang dia lihat dan itu yang dia rasakan dan itu yang dia nyatakan. Mungkin demikianlah kita untuk memahami tentang kedahsyatan dan kekudusan Allah yang Tritunggal yang kita sembah pada saat ini. Untuk itulah di dalam konsep teologi Tritunggal menyatakan bahwa Allah itu Allah pencipta alam semesta. Bahwa Allah itu adalah Allah
penyelamat hidup manusia. Bahwa Allah itu adalah Allah Sang Pembaharu. Bagaimana kita memahami sebagai manusia pada saat ini tentang Allah yang Tritunggal. Dan itulah yang dinyatakan di dalam teks khotbah kita pada minggu ini. Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam pemberitaan daripada pasal 1 ayat 1 ini ada dikatakan menciptakan. Dan kalau kita bahas dari bahasa Latinnya dikatakan creatio et nihilo. Di mana penciptaan di sini dinyatakan Allah yang menciptakan itu yaitu dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Bagaimana kita memahami itu? Tentulah berbeda yang kita alami dan yang kita lihat pada saat ini. Seseorang bisa membangun bangunan yang megah, yang juga dibarengi dengan lantai yang banyak. Tetapi yang membangun itu adalah dari yang ada materinya, atau bahan-bahan bakunya telah tersedia. Sehingga dia bisa membangun suatu bangunan yang besar, yang bertingkat dan megah. Akan tetapi belum ada seorang ahli bangunan yang dia bisa membangun sesuatu dari yang tidak ada bahan bakunya atau tidak ada materialnya. Akan tetapi itulah bedanya yang dikatakan di dalam nats ini, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di mana dalam pemberitaan itu kita memahami bahwa sebelumnya diciptakan Allah langit dan bumi, berarti tidak ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Sehingga dia menciptakan langit dan bumi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak nyata menjadi nyata. Dan itulah keagungan daripada Allah yang Tritunggal yang kita sembah pada saat ini, yang menciptakan segala sesuatu. Di dalam penciptaan Allah yang Tritunggal, kalau kita membaca seluruh pasal Kejadian 1 dan pasal Kejadian 2, di sana Allah menata tentang seluruh ciptaannya. Dan seluruh ciptaan yang dinyatakan oleh Allah bahwa semuanya adalah baik dan indah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua dan bagian yang terakhir agak dipercepat ini karena ini udah biasa kita dengarkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, siapa yang enggak pernah lagi mendengar itu? Bagian yang kedua yang harus dipaparkan di dalam khotbah ini yaitu ayat 26 hingga ayat 28. Bahwa dalam pemberitaan ayat 26 hingga ayat 28 dilukiskan bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Ternyata Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Allah menciptakan kita segambar dengan Dia. Kalau begitu pertanyaan, apakah rupa Allah seperti rupa manusia yang berbeda-beda sekarang? Apakah rupa Allah itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat? Apa yang disebut dengan segambar
dengan Allah. Apakah Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia yang dimaksud dengan fisik kita? Ini yang perlu kita pahami. Yang walaupun Allah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya, bukan berarti kita diciptakan secara fisik sama dengan Allah. Akan tetapi apa yang menjadi segambar manusia itu dengan Allah di dalam penciptaannya? Itulah yang disebut dengan imago Dei. Bahwa segambar dengan Allah yang artinya di dalam diri manusia itu bahwa Allah tercermin. Di dalam diri manusia itu Allah itu tercermin. Oleh sebab itu kalau Allah yang menjadi tercermin di dalam hidup manusia yang segambar dengan Allah, berarti manusia itu yang harus mirip dengan Allah adalah pangalaho, perbuatan ido na segambar dengan Allah. Ido na sarupa di lehot debata. Itulah sebabnya manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan cara Allah menciptakan manusia juga berbeda dengan Allah menciptakan ciptaan yang lain. Kalau Allah menciptakan ciptaan yang lain, Dia hanya berfirman dan jadilah. Tetapi Allah menciptakan manusia, Dia bekerja. Dia melakukan sesuatu. Dan itulah perbedaan kita. Oleh sebab itu manusia yang segambar dengan Allah, maka Allah memberikan roh kepada manusia. Allah memberikan akal budi kepada manusia. Allah memberikan hati nurani kepada manusia. Allah memberikan moral kepada manusia. Itulah yang segambar dengan Allah. Dengan Allah memberi roh, memberi akal budi, memberikan hati nurani dan moral, maka Allah memberikan mandat kepada manusia agar manusia itu menunjukkan perbedaan dan dia menjadi menguasai ciptaan Allah yang lain. Allah memberikan kuasa untuk menguasai ciptaan Allah yang lain. Itulah kita lihat bahwa manusia itu diciptakan Allah segambar dengan Dia. Allah mempercayakan kepada manusia untuk menata, untuk mengatur, untuk merawat ciptaan Allah yang lain agar tetap indah seperti awal penciptaan Allah, bahwa apa yang diciptakan Allah itu telah baik dan indah pada Allah. Oleh sebab itulah kita sebagai ciptaan Allah natinoppa ni debatado kita. Ditopado kita tudos turupana dohot pangalahona. Di mana di dia dopa tuduhonotta pangalahotai asagabe tudos tu pangalahoni debata. Apa yang kita lakukan itu adalah cerminan kita adalah tentang perbuatan Allah. Hidup kita menjadi cerminan daripada apa yang telah diperbuat Allah di tengah-tengah dunia ini. Ido nagabe situhu naneng dohononna bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Tudos dohita do debata bahwa Allah yang kita sembah itu ada Allah penyayang, Allah pencinta dan Allah yang baik. Maka kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah harus menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan cinta kasih tentang sesama dan juga terhadap ciptaan Tuhan yang lain.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata berkuasa yang disampaikan oleh Allah tidaklah dipakai untuk menyakiti dan janganlah dipakai untuk merusak, tetapi berkuasalah atas segala ciptaan yang lain, yang artinya Tuhan memberikan mandat kepada kita sebagai ciptaan yang segambar dengan Dia, supaya kita menunjukkan di dalam kehidupan kita, yaitu mencintai, menghargai, dan berbuat yang baik terhadap sesama kita dan juga terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Dengan demikian, melalui panggilan daripada minggu kita, Minggu Trinitatis, di mana Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya adalah merupakan Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang memiliki kekuasaan, dan Allah yang abadi untuk selama-lamanya. Allah tetap bekerja di tengah-tengah dunia dari awal hingga akhirnya. Allah akan menunjukkan aktivitasnya melalui segala manusia yang diciptakan di tengah-tengah dunia ini, menunjukkan dan menyatakan tentang kasih Allah di dalam segenap penciptaannya. Oleh demikian, mari kita percaya bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya yang ada kita lihat pada saat ini. Dan kita tidak ragu lagi dalam hal itu. Kita harus yakin bahwa Allah yang Tritunggal, Allah Trinitatislah yang bekerja, yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang penuh dengan keindahan, dan Dia telah mempersiapkan untuk kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah Allah yang Tritunggal itu, Allah pencipta yang mengatur segala kehidupan ciptaannya dan juga kehidupan kita manusia. Jadilah orang yang turut kepada Allah pencipta kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan buat kami pada saat ini untuk mendengarkan akan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya Engkau Allah yang Tritunggal, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dapat kami imani di dalam hidup kami ini. Dan Engkaulah yang menciptakan kami hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan apa yang Kau berikan buat kami kepada ciptaan-Mu yang lain dan juga kepada sesama kami. Untuk itu Tuhan, apa yang Kau berikan buat kami, ajarlah kami untuk memakai itu demi untuk kelangsungan hidup segala ciptaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, dan juga menyerahkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami untuk melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami, agar kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Pada hari esok, kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing, untuk melakukan kesibukan kami masing-masing yang Kau berikan buat kami. Kiranya Tuhan memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat melakukannya di dalam sukacita, dan kami akan merasakan hasil dari segala pekerjaan kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang juga mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita buat mereka, agar kami dapat bersukacita
dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan kita memberi ucapan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita bulan ini.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduskanlah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberi dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada-Mu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah mematriakan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami, jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan
agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh Parhalado HKBP Sutoyo, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kita yang mengikuti ibadah pada saat ini di gereja ini, dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan sukacita, dan memberikan damai sejahtera buat kita. Untuk itu kami sampaikan Horas Madita Salukutna.